Wajah yang tercukur bersih dan bebas dari rambut yang tumbuh di sekitar dagu dan atas bibir perlahan bukanlah menjadi keharusan bagi beberapa pria. Jika Anda perhatikan, tepatnya sejak awal tahun 2015, pria-pria berjenggot dan berkumis mulai banyak terlihat baik di media massa atau tempat gaul anak muda. Dengan maraknya tren pria berjenggot, sebuah situs perjodohan di Eropa sampai melakukan sebuah survei unik. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa 80% wanita di Inggris menganggap pria berkumis dan berjanggut terkesan menyenangkan, loyal, dan berjiwa petualang. Tidak hanya itu, memelihara jenggot dan kumis ternyata juga dilakukan untuk menyamarkan faktor ekonomi. Pria muda yang belum mapan menggunakan sisi maskulin mereka dengan tren ini untuk menarik perhatian wanita yang mereka sukai. Nah, siapa dari Anda yang setuju dengan hasil penelitian ini? Selain faktor tren dan maskulinitas, jenggot dan kumis yang dipelihara hingga cukup tebal dikatakan memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Apakah ini berlaku untuk semua pria? Waduh, saya jadi bingung nih berada di sini. Ya. Duh, pemirsa di rumah, pilih yang mana ya? Yang jenggotnya sedikit-sedikit seperti Dr. Yan atau yang tebal seperti Benigno? Wow, yang mana ya? Sudah dijawab dok. Enggak, kalau tadi saya dengar sama ibu-ibu, dia milihnya yang berduit katanya. Kan itu salah satu faktor untuk kamuflase katanya tadi tuh. Untuk yang faktor ekonominya belum mapan ditutupi dengan jenggot, katanya lebih maskulin. Saya mau nanya dulu sama penonton yang ada di studio, bukan yang milih kalian ya, tenang. Dua-duanya saya pilih. Oke. Saya mau menanyakan dulu, siapa yang suka pria berjenggot di sini? Tanya tangan, tanya tangan. Wah, semua Kok suka semua, berjenggot. tapi tangannya nggak ada yang naik. Kenapa kamu suka pria yang berjenggot? Lucu aja. Jenggotnya tebal banget atau yang tipis-tipis kayak Benigno? Tebel. Oh, tebal banget. Tebel. Sukanya tebel, makin tebel makin suka. Iya. Waduh. Tapi kalau sampai kayak jenggot kambing kan lagi ngetren tuh sekarang yang panjang banget gitu, suka nggak? Enggak sih, Oh, jangan yang enggak. sampai kayak gitu. Oh, kirain ngikutin tren yang sampai dihias-hias tuh. Iya, kalau cowoknya Kalau tanya. cowoknya nih, Senang yang jenggot emang. seneng yang jenggotan. Oh, tapi bukan kamu suka yang berjenggot kan? Oh, Senang berjenggot. oh iya. Oke. Aduh, nih emang ya nggak cuma pria tapi juga wanita Ya, nih. kalau Tapi- dokter Esa, kita nanya semuanya dokter Esa kagak ditanya ya. Iya bener ya. Kalau Dokternya? saya itu gampang aja. Musiman. Iya. Musiman sih. Bener. Boleh berjenggot, boleh enggak terserah. Tergantung event. Gak mungkin juga dong kalau misalnya kita lagi mau liburan ke pantai yang panas-panasan terus jenggotnya yang tebel gitu kan. Waduh. Yang ada dia malah garuk-garuk terus lagi nanti ya Oh kan. iya, ini Tapi kan ada istrinya untuk garukin. Jangan dong. Oh iya, jadi bener juga sih. Tapi Benigno sempat terpikir nggak pernah selebat lebih dari ini? Lebih dari ini. Pernah 3 minggu yang lalu, cuman habis itu gatelnya. itu Gatel, dia. jadi mungkin karena memang dia masih nanggung sih ya, masih nanggung jadi kena kulit itu gatel, takut iritasi jadi Iya. Cukur lagi. Ya, di Oke. samping keistimewaan atau sudut pandang yang beragam dari pihak pria maupun wanita terhadap jenggot atau kumis ini, kita ingin sedikit mengedepankan mengenai salah satu penelitian, walaupun ini random ya, acak ternyata ditemukan ini bakteri enterik. Itu bakteri yang khusus banget di daerah pencernaan, usus dan kotoran manusia. Ada di jenggot. Pada beberapa pria yang tidak berjenggot atau sering secara rutin mencukur jenggotnya. Oh, justru ya. Heeh. Nah, Tapi sama ini nih, penelitiannya hanya secara acak. tapi ada lagi, ada Tidak lagi. pada pria yang kan gini. Pria yang mencukur jenggotnya secara rutin tapi dia tidak melihat cukurnya benar apa enggak. Bersih apa Alat enggak cukurnya gitu ya. bersih apa enggak. Oke, tapi ya. ada juga nih Dokter Yan, ada penelitian juga dari Journal of Hospital Infection. Jadi ini penelitiannya di Amerika ya. Dan dia itu meneliti tentang pegawai-pegawai yang ada di rumah sakit. Nah, jadi karyawannya yang punya jenggot dan tidak jenggot itu diteliti. Ternyata hasilnya yang berjenggot itu justru malah lebih sehat dibandingkan yang tidak berjenggot. Karena itu salah satunya ada bakteri juga, tapi namanya bakteri MRSA. Jadi salah satu jenis antibiotik ya, itu ternyata itu resisten. Jadi kumannya yang Kebal, ya? namanya Staphylococcus aureus itu sangat resisten atau kebal terhadap antibiotik. Dan itu bisa ditemukan pada orang-orang yang tidak berjenggot. Iya.
akhirnya pengen numbuhin lagi. Bukan berarti saya nggak berjenggot, ya tebal, kemudian melihat case itu tadi langsung segera Langsung berjenggot, takut ya, enggak juga. Tapi gini, pada dasarnya adalah tetap kita perhatikan jenggot tuh ada manfaatnya untuk kesehatan. Penasaran manfaatnya apa aja sehingga Anda yang ingin menumbuhkan jenggot dan didukung oleh pasangan atau istri Anda semakin semangat nih. Ya, manfaatnya apa aja kita pindah ke meja Nemo berikut ini. Oke. Untuk Anda yang sekarang ada niat untuk menumbuhkan jenggot atau kumis, manfaat secara medisnya itu Benigno. Yang pertama, memang dari beberapa survei mengatakan hampir 95% pria yang berjenggot menutupi sebagian permukaan kulit wajahnya saat dia mencukur, itu area kulit yang ditutupi jenggot terlihat lebih awet muda. Iya, itu benar. Ya? Bener ya? Oh, Pernah langsung. ngalamin nggak? Mungkin ibu-ibu ya suaminya itu di saat berjenggot kan tidak terlihat tuh auranya, aura yang awet mudanya. Tapi setelah dia cukur agak klimis kok, wow. Ini suamiku kah? Pernah ngalamin gitu? Pernah lihat ya? pernah. Jadi memang di sini fungsinya adalah kita tes. Yang mengakibatkan perubahan tingkat awet muda dan kesehatan kulit adalah salah satu sinar matahari, sinar UV. Ultraviolet. Ultraviolet ya. Sinar ultraviolet pada jenggot ya, apabila seseorang berjenggot apalagi tebal, sinar ultraviolet yang harusnya terpapar langsung ke area kulit nih seperti gambar ini ya. Itu kan langsung masuk dia ke kulit. Tapi jenggot ini bisa untuk sebagai filter pertama, penyaring pertama. Penghalang. Sehingga Proteksi. dampak dari sinar ultraviolet tidak langsung terkena kulit. Beda halnya kalau tidak berjenggot, ya itu kan langsung terkena kulit. Sehingga risiko seperti flek, ya bintik hitam, kusam, keriput lebih tinggi pada pria yang tidak berjenggot atau kumis. Sedangkan itu adalah sebagai tanda-tanda penuaan dini. Oke. Kemudian yang kedua ya, ada penelitian mengatakan apabila seorang pria mengalami alergi seperti rinitis alergika, gampang flu, itu kan dikarenakan debu atau alergen itu gampang masuk ke area hidung. Nah, jenggot dan kumis ini bisa sebagai filter pertama juga terhadap debu sehingga risiko kambuhnya asma atau kambuhnya alergi di daerah hidung lebih kecil. Iya. Ya, Oke. coba dipraktekkan dokter. Iya, tentunya harus memperhatikan segi dari kesehatannya ya dan kebersihannya ya. Oke, ini contohnya nih ada debu. Wow, ada debu. Nah, ke filter. Nah, Ya. tuh. Tuh dia nyangkut di jenggotnya. Oh iya, jadi ada debu di sini. Oh. Nyangkut kan nggak langsung masuk akhirnya. Iya, tapi kembali lagi bahwa sejauh mana seorang pria itu dalam menjaga kebersihan jenggotnya rutin. Iya. Nah, itu dia. Jangan tuh. juga seminggu sekali baru dikebas ya sama aja itu sebagai sumber Penyakit. infeksi. Ingat ya, Oh. walaupun wah jenggot bisa meminimalkan risiko asma, alergi, batuk segala macam. Piara jenggot tapi nggak pernah dijaga kebersihan jenggotnya, itu sama dengan kita membuat tong sampah Iya, sendiri. dibawa kemana-mana, Ya. dihirup. Wah. Iya, kemudian yang ketiga, jenggot ini bisa meminimalkan resiko munculnya jerawat atau noda di daerah kulit tersebut. Maksudnya di sini adalah seorang pria yang terlalu rutin mencukur jenggotnya dengan cara yang keliru tentunya meningkatkan resiko terjadi perlukaan di daerah kulit. Luka muncul bakteri. Bakteri adalah salah satu penyebab dari yang namanya jerawat. Oh, Kemudian juga bisa mengalami sumbatan pada pori-pori tempat tumbuhnya rambut atau jenggot itu tadi. Itu Penyumbatan dia. ini juga meningkatkan risiko munculnya komedo. Itu kan bisa jadi jerawat tuh nanti. Tapi ngerasain nggak? Enggak, jadi waktu-waktu zaman sebelum pakai jenggot, itu memang kan paling sering cukuran ya memang benar kata dokter tadi. Habis itu jerawatan. Iya, makanya kan area-area yang yang- tempat tumbuhnya rambut tadi ya. Jadi mungkin kulitnya ketutup gitu dok. Enggak, biasanya ini berkaitan dengan proses pencukuran ya dokter ya. Kan banyak cara orang ngecukur. Misalnya dengan alat cukur. Kemudian pencukurnya tuh terlalu mengikis di saat pencukuran. Jadi tidak menggunakan apa-apa, langsung dicukur seperti ini. Wah. Makanya kan Sakit, ada dokter. Ya, makanya ada yang penggunaan begitu. foam kan. Makanya harus digunakan foam. Jadi dilapisin dulu. Atau kalau misalnya mau nggak cukur, biasanya ada juga tuh yang pakai pinset, Waduh. main ditarik-tarik aja. Ini sangat dilarang ya. Oh, Pakai pinset. gitu ya dok. Iya, Iya. iritasi
cukup tinggi. Jadi pori-pori pada area kulit kebuka, gampang banget bakteri, gampang masuk, akhirnya bakteri. Karena pernah ngelakuin ini. Jerawatnya. Pernah ngelakuin karena berpikirannya gini, kalau kita cabut, tumbuhnya kan lama gitu. Memang lama, tapi akhirnya ada Iritasi, gatal. salah satu jenggot yang nyelip ke kulit malah. Oh, masuknya inground namanya. Oh, gitu. Inground. Jadi akhirnya harus dilukain dulu supaya si jenggotnya keluar. Nah, itu Betul. salah satu resiko dari pemotongan jenggot yang salah. Makanya harus Dan akhirnya nggak biasanya mau lagi. menggunakan yang aman aja. Kalau misalnya ingin ada di rumah menggunakan gunting yang aman, digunting aja. Ya, digunting. Tidak melukai kulit jadinya kalau dengan gunting kan dia nggak nempel ke gunting. Nggak nempel ke kulit ya. Nggak semua orang yang punya jenggotnya tebal. Tapi ada orang yang pengen udah jenggotnya tipis, pengen deh jenggotnya Pengen tebal. jadi Ya tebal kayak ya. saya ini masih kurang sebenarnya, saya pengennya sampai sini. Waduh, Kayak di gambar-gambar Iya. tadi ya. kayak Adam Levine. Ada Marvin, David Beckham ya. Iya makanya. Dr. Ian Tamrin. Nah mungkin nih bisa dipraktikkan di rumah nih. Caranya yaitu jangan terlalu sering justru mencukur. Nanti kalau terlalu sering mencukur tuh nanti tumbuhnya malah nggak beraturan. Akibatnya jadi malah makin jarang-jarang tuh, bolong-bolong. Ini jarang-jarang. Iya jadi jarang-jarang. Kemudian juga harus istirahat yang cukup Benigno. Istirahat cukup, kemudian juga harus gizinya, nutrisinya harus terpenuhi. Oh, nutrisi. Ya, Vitamin kayak B kompleks, zinc. Zinc itu penting Zincnya. sekali untuk pertumbuhan rambut. Kemudian juga protein ya. Iya. Asam amino harus tercukupi dengan baik supaya nanti tumbuh rambutnya tuh kuat. Jadi jenggotnya juga kuat. Iya, Ya, jadi kemudian? jenggotnya sehat, ya bebas kuman, maskulinitas tetap terjaga, cinta pasangan juga stabil. Dan tentunya kayak ibu tadi bilang, dompet harus Tebal. Itu tadi mengenai seputar jenggot. Mudah-mudahan informasi mengenai manfaat jenggot secara kesehatan itu ada sisi positifnya, ya membuat Anda lebih tertarik untuk memeliharanya. Dan salah satu sunnah Rasul juga, Ya, itu saya pelihara mau bilang jenggot tadi. atau kumis, ini juga ada sisi agamanya. Agamanya benar. Setelah ini akan membahas tentang sesuatu yang hampir semua orang nggak suka. Apaan? Apa itu? Kegemukan. Oke, ya. Sesaat lagi di Dr. Ros. Indonesia. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari resiko diabetes? Apabila Anda mengkonsumsi tinggi gula tapi tidak bergerak, lalu hormon insulin Anda tidak bekerja dengan baik, tentunya pentransferan gula darah